Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dalam agenda yang indah ini bersama-sama memanjatkan puji dan syukur, setinggi-tinggi pujian dan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan berbagai nikmat karunia pemberiannya, baik nikmat zahirian maupun batinian, nikmat yang bisa dilihat oleh kasat mata maupun nikmat yang dirasakan oleh sanubari, yaitu nikmat iman yang mendorong hati kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka tujuan yang sama, yaitu mendirikan salat subuh secara berjamaah. Tak lupa mengaturkan salam beserta selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pelipur lara, penyejuk hati saat kita dalam keadaan gundah dan sedih. Nabi yang telah berjuang untuk mendidik kita keluar dari kejahilan menuju peradaban dan pengetahuan. Nabi yang telah mengantar kita dari gelapnya jahiliyah menuju indahnya dan terangnya Islam. Maka pantaslah kita bersama-sama berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam acara yang indah ini saya merasa berbahagia mendapatkan kehormatan diundang oleh panitia masjid yang ingin bersama-sama kita berbagi, bersama-sama kita share ilmu pengetahuan. Bukan karena saya lebih daripada Bapak Ibu, tetapi ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang kata Rasulullah, idzastansahaka fansah. Apabila engkau dimintai untuk berbicara atau memberikan nasihat, maka jangan sampai engkau pelit memberikan nasihat. Berilah yang terbaik. Maka hari ini, di pagi ini, marilah kita sama-sama menyimak judul yang insya Allah saya sudah berikan kepada panitia. Judulnya adalah Integrasi Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Pesantren sebagai asas utama pendidikan Islam menuju generasi terbaik masa depan. Judul ini sebetulnya saya mencoba mengangkatnya di dalam kesibukan saya berkunjung ke daerah, di mana dengan ziarah keluarga saya mencoba untuk mempercepat judul apa kira-kira responsif bisa menjadi satu bagian integral yang bisa mendatangkan manfaat buat kita sekalian. Hingga judul ini saya pikirkan mungkin inilah yang tepat untuk kita bahas bersama di kesempatan subuh yang indah ini. Secara definisi yang pertama, kalau kita berbicara tentang integrasi, menurut Kamus Ilmiah Populer M. Dahlam Al-Barri, integrasi ini adalah penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh, juga bermakna penggabungan atau pemaduan. Dari istilah inilah kita mencoba melirik kembali apa esensi yang harus tercipta dan ada dalam lingkungan keluarga sebagai lingkungan dasar dalam proses pembentukan generasi idaman yang terbaik di masa depan. Lingkungan inilah sangat menentukan
sepak terjang generasi. Karena di dalam sebuah ungkapan dikatakan al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadat jailan taibal araq. Di dalam kondisi atau lingkungan keluarga yang paling dekat memberikan pembentukan terhadap turunan dari generasi internal keluarga adalah ibu. Maka ibu ini sangat penting, bahkan disemisalkan seperti sekolah. Maka disinilah pentingnya bagaimana ibu memiliki peranan di dalam proses pendidikan anaknya di rumah. Karena dikatakan in a'dadtaha, jika engkau mempersiapkannya, jika engkau mengkadernya, jika engkau membuat yang terbaik pada generasi sebelum jadi ibu, dia adalah orang-orang yang patut menjadi tauladan di dalam internal keluarganya, maka a'dadat jailan taibal araq. Ibu ini akan mempersiapkan generasi yang akan menjadi generasi yang terbaik secara turun-temurun. Bapak Ibu sekalian berbahagia, keluarga sangat memiliki peranan penting dalam pendidikan. Kenapa demikian? Karena jika peran keluarga tidak baik, pasti akan sangat berpengaruh terhadap pergaulan anak-anak, terhadap lingkungan dan dalam masyarakat. Keluarga ini sangat dibentuk dengan karakter-karakter yang mulia, yang semestinya lahir dan menjadi primadona di dalam kehidupan anak-anak yang ada di sekitar dalam keluarga itu sendiri. Keluarga ini adalah bagian masyarakat secara kelompok kecil yang sangat memiliki peranan penting dalam proses pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan kemandirian, pembentukan segala aspek yang baik untuk masa depan. Keluarga ini adalah merupakan barometer ukuran bagaimana masyarakat bisa lebih baik, tentu berasal daripada keluarga. Keluarga yang seperti kita sudah ketahui bersama adalah ayah, ibu, anak-anak. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh situasi, keseluruhan, dan kondisi keluarga. Makanya ada namanya pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal adalah satu pendidikan yang disuguhkan kepada seorang ibu agar kiranya menjadi ibu yang bersiap menjadi pendidik setelah anaknya lahir. Bahkan dalam banyak fakta-fakta di mana banyak ibu yang melahirkan keturunan-keturunan yang baik-baik, yang tentunya diharapkan hafiz Quran, dan ketika mereka ditanya, sebetulnya kenapa anak-anak Anda bisa menjadi seperti itu? Maka salah satu rahasia dari kondisi itu adalah kondisi ibunya yang sebelum memiliki anak, dia menjadi seorang yang suka membaca ayat-ayat Al-Quran atau membaca kitab Allah. Dan ini akan menjadi dan akan membentuk sesuatu yang terindah pada keturunannya sebelum keturunannya lahir ke permukaan bumi ini. Inilah pendidikan pranatal, sangat penting sekali untuk dimiliki oleh setiap ibu. Bagaimana ibu ini melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, indah dipandang mata dan menyejukkan di hati. Integrasi keluarga itu apa sebetulnya? Dan mengapa itu perlu? Ya, memang perlu. Karena keluarga adalah salah satu elemen terpenting dan elemen bobot yang lebih besar dalam perkembangan manusia. Ayah, ibu, dan saudara kita akan menjadi makhluk pertama yang tentunya akan menjadi
pendidik yang berhubungan dengan kita, dan kita akan mempelajari berbagai keterampilan, kebiasaan serta nilai-nilai yang terbaik yang tumbuh dan dimiliki di kalangan mereka. Makanya orang tua memang adalah merupakan guru dasar, karena darinya akan muncul hal-hal yang terbaik pada generasi. Bahkan sebagian pesan mengatakan, sebaiknya seorang bapaklah yang pertama menanamkan surah Al-Fatihah pada anak-anaknya. Karya dan hasil yang terbaik adalah ketika orang tua, yaitu bapaknya sendiri, mampu mengajarkan bacaan Al-Fatihah kepada anaknya sejak dini. Jangan orang lain. Karena sesungguhnya bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang sangat dan akan selalu dibaca di dalam setiap salat. Dan ini artinya bahwa ketika anak mampu mendapatkan bacaan yang terbaik, surah Al-Fatihah yang diajarkan oleh orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, akan menoreh kesan yang terbaik, bahwa sesungguhnya bapakku telah mendidikku yang terbaik. Bapakku telah menanamkan sesuatu perkara yang terbaik dalam kehidupannya. Sekarang ini pendidikan Al-Quran cenderung diserahkan kepada orang lain. Cenderung diserahkan kepada orang-orang yang kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya. Oleh karena itu pesan agama, di mana dipesankan bahwa sebaik-baik pendidikan yang pertama didapatkan oleh seorang anak adalah pendidikan langsung dari orang tuanya. Maka saya mau menyarankan kepada kita sekalian, terutama saya, agar kiranya anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang masih dalam kondisi belia, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk mengajarkan bagian yang terpenting dari Al-Quran, yaitu Ummul Quran Al-Fatihah. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mengajarkan Al-Fatihah sementara kita sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkannya. Pertanyaannya kemudian adalah, perlu nggak pendidikan pranatal? Ini berlaku bukan cuma ibu, tetapi juga berlaku untuk bapaknya. Dan oleh karena itu, wajib nggak kita belajar Al-Quran semuanya? Tentu kita wajib mempelajarinya. Dan asas Al-Quran yang paling esensi untuk dipelajari dan didalami secara baik oleh setiap pribadi muslim dan mukmin, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, adalah bagaimana memperbaiki bacaan surah Al-Fatihahnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan bacaan dasar dan merupakan kunci kebenaran daripada sebuah salat, kunci kebaikan daripada sebuah salat. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran Fatihatul Kitab. Persoalannya adalah banyak di kalangan kita yang juga mungkin membaca Al-Fatihah tetapi tidak benar-benar mempelajarinya dengan baik, sehingga itu akan melahirkan perubahan makna. Katakan misalnya, kalau ada orang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin sebetulnya salah. Rabbil Alamin. Karena kalau bilang Rabbil Alamin, artinya Tuhan yang maha sakit. Alamin, al-alam. Bukan, ini yang benar adalah alamin. Kalau ada mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka artinya akan terubah dan merubah artinya. Dan tentu Allah maha tidak menyukai apabila ayat-ayatnya dirubah atau dibaca dengan cara yang tidak benar. Sehingga dengan demikian ada hadis wallahu a'lam bissawab yang mengatakan man lam yujawwidul Quran fahuwa athimu. Siapa orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena ayat-ayat Al-Quran seperti mana diturunkan unzila bid-dhad, diturunkan dengan simbol dhad. Artinya simbol ini menjadikan kita harus benar-benar fasih di dalam membacanya.
Sehingga dengan demikian kadang-kadang saya menyarankan kepada orang-orang tua yang punya anak dan anak-anak yang masih kecil untuk kiranya mereka sedini mungkin untuk mempelajari Al-Quran dari asasnya, yaitu huruf hijaiyah. Kenapa huruf hijaiyah ini harus mantap dari awal? Karena sesungguhnya ini akan mengakar pada bacaan-bacaan yang lain. Misalnya dari alif sampai ya, yang biasa juga dirumuskan dalam konsep yang sangat sederhana dengan bacaan dan lagu-lagu tersendiri. Ini akan mempengaruhi karakter anak dalam pendidikan keluarga. Ini akan memberikan kesan yang terindah kepada anak pada saat anak berkembang. Dan bacaan yang sangat sederhana sebagai pembelajaran mungkin untuk kita jadikan pelajaran sekaligus di kesempatan ini adalah seperti didengungkan dalam kalimat-kalimat yang rapi di dalam huruf hijaiyah. Misalnya saya katakan alif ba ta tha jim ha kha dal dzal ra zai sin shin sad dha ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya wassalam. Ajaran yang dasar seperti ini semestinya ada dimiliki oleh setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya. Dan anak harus mempelajarinya dari kecil untuk melepaskan huruf dengan benar. Karena ada orang mengucapkan huruf za, dia baca sa. Dia katakan hadza, mestinya hadza, dia bilang hasa. Ini adalah sesuatu yang keliru, tidak menempatkan pada tempatnya. Atau mungkin alif lam mim dzalikal kitab, dia bilang jalikal kitab, adalah sebuah kekeliruan. Maka di dalam kehidupan keluarga, hal yang paling asas untuk kita hidupkan adalah bagaimana anak-anak di dalam bingkai keluarga ini dan dicontohkan oleh orang tuanya, bapak ibunya, untuk mampu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari huruf hijaiyahnya sampai penghafalan Al-Fatihahnya, ini diwarnai oleh kedua orang tuanya, agar kiranya ummul Quran ini benar-benar menjadi bagian integral yang sangat penting dimiliki dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Banyak hal yang lain berkenaan dengan masalah pendidikan internal keluarga, di mana dalam keluarga mengajarkan akhlak-akhlak mulia, di mana diajarkan sopan santun, di mana diajarkan etika-etika yang terbaik. Kadang-kadang kita memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas. Padahal semestinya kita harus memanggilnya dengan kalimat-kalimat yang indah dan pantas. Kadang-kadang kita menyuruh anak kita dengan suruhan yang tidak bijaksana. Tetapi hal-hal yang bijaksana yang mestinya kita suruhkan kepada anak. Kalau memang anak-anak kita beberapa, mungkin kita boleh berkata, siapa yang bisa mengambilkan bapak sebuah piring untuk memberikan sebuah alternatif pesanan dan perintah agar anak-anak mengatakan saya bapak, agar anak-anak mengatakan saya bapak. Ini adalah merupakan kalimat bijak. Kalau kita mengatakan ambilkan dulu saya, itu juga bagus. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memiliki anak yang tiba-tiba mungkin berada di depan kita, kita akan menggunakan kata-kata pilihan. Siapa yang bisa mengambilkan gelas untuk bapak minum, maka anak akan berlomba. Dan cara yang seperti ini bagian dari sebuah etika baik yang harus dihidupkan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, keluarga yang baik harus berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, sejahtera batinnya, sakinah, mawaddah, warahmah, berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin, yang cerminannya adalah suami dan demikian pula istri. Keluarga seperti ini yang sudah kita ketahui bersama adalah ayah yang tadi kita sudah sebutkan, yang sangat memiliki peranan dasar dan penting untuk mereka harus memaksimalkan pengetahuan dirinya. Demikian pula ibunya harus memaksimalkan pengetahuan dirinya untuk nantinya bisa mendistribusikan kepada anak turunannya.
Lingkungan keluarga merupakan lingkungan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah tempat utama untuk membentuk kepribadian masing-masing individu. Nilai keluarga dan cara mengenalnya. Apakah itu nilai keluarga? Nilai keluarga itu betapa penting karena ia merupakan prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dan menjadi dasar-dasar berperilaku anggota keluarga. Selain itu, keharmonisan di lingkungan keluarga, terutama di dalam rumah, menjadi faktor utama dalam perkembangan emosi anak. Anak yang sering melihat orang tuanya, yaitu orang tua di sekitarnya, tidak akan sering mengalami kesulitan apabila masih ada orang tua di rumah. Maka sebagian orang bijak mengatakan masih ada rahmat di rumah. Tapi kalau hilang seorang orang tua, apakah hilang bapaknya di rumah, maka kuranglah rahmat di rumah. Apalagi kalau sudah dua-duanya tidak ada di rumah, maka dua-duanya rahmat Allah semakin jauh. Dan sebagian mengatakan apabila masih ada orang tua atau bapak, masih ada satu kunci surga. Apabila dua-duanya sudah tidak ada, maka dua kunci surga bagi anak sudah tiada. Tentu dalam hal ini, keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu memiliki hubungan antara individu, ada kewajiban dan tanggung jawab. Seorang orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, dan anak-anak memiliki kewajiban untuk mengikuti didikan daripada orang tuanya. Dalam pendidikan keluarga, orang tua gencar mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada dalam internal keluarganya. Maka akan memaksimalkan nilai sekitarnya sekiranya faktor eksternal juga mendukung, yaitu teman-temannya yang ada di luar sana. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sudah berusaha memaksimalkan, yaitu kondisi internal keluarga, di mana anak-anak kita maksimalkan pendidikannya. Yang jadi masalah adalah mereka mendapat bias-bias buruk di luar sana. Tiba-tiba berteman dengan teman yang tidak sepantasnya, datang dengan kalimat-kalimat yang didapatkan dari luar. Ini sebenarnya sangat ironi. Oleh karena itu anak-anak kita harus memiliki suasana yang lebih baik, yaitu suasana pertemanan yang kita tentu ajarkan kepada anak-anak untuk memilih. Makanya ada kalimat dari orang bijak mengatakan, kalau Anda memilih, mulai daripada kalau Anda memilih kitab, maka pilihlah kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Kalau Anda memiliki ulama, maka pilihlah ulama yang terbaik. Kalau Anda memiliki teman, pilihlah teman yang terbaik. Kalau Anda memiliki sahabat, pilihlah sahabat yang terbaik. Karena sesungguhnya yang terbaik itu akan menunjukkan kita pada jalan yang terbaik. Bahkan di dalam pepatah mengatakan, khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah mereka yang memiliki kontribusi di dalam menunjukkan kita kepada kebaikan. Makanya di dalam surah Luqman itu ada satu ayat, yaitu ayat yang mengatakan, ya bunayya aqimus shalah. Hai anakku, dirikan salat. Asas yang paling esensi dididikkan oleh seorang orang tua kepada anaknya adalah dirikan salat. Tetapi tidak berhenti di situ. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Esensi kedua adalah melibatkan action untuk mengajak orang yang belum salat untuk bisa ikut salat bersama-sama. Dan tidak berhenti di situ. Wanha 'anil munkar. Harus memiliki andil agar kiranya jangan sampai ketika anak kita melihat orang lain, temannya yang terjebak pada sesuatu yang mungkar, lalu dia tidak mencegahnya. Maka anak yang baik adalah anak yang tumbuh dari dalam keluarga, di mana tumbuhnya dengan pendidikan agama, yang asasnya adalah mereka orang-orang yang taat melakukan ibadah. Mereka mendirikan salat, tetapi salat tidak cukup untuk dirinya. Orang lain juga dilibatkan untuk ikut ambil dari bagian al-ma'ruf, yaitu salat. Dan tidak berhenti di situ, akan tetapi mereka juga mengambil bagian untuk mencegah daripada sesuatu pelanggaran yang mungkar. Wanha 'anil munkar wasbir. Bahwa dalam kehidupan anak yang kita didik di dalam rumah, hai anakku, jika engkau bersosialisasi, jika engkau berinteraksi dengan lingkungan luarmu, pasti dalam engkau menjalankan kebaikan
ada cercaan, ada hinaan, mungkin ada bulian, tetapi sabarlah. Wasbir ala ma asabak. Apabila engkau diterpa dengan ujian, dengan sesuatu perkara yang tidak berkenan di hatimu, bersabarlah. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu adalah urusan yang amat indah. Ini adalah bagian integral penting berbicara tentang keluarga. Tetapi di dalam judul saya ada masyarakat. Masyarakat ini adalah bagian yang tak kalah pentingnya karena masyarakat ini adalah kelompok yang besar yang tentunya anak-anak akan berkembang di wilayah lebih luas. Masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang berjalan erat, yang terjalin erat karena sistem tertentu yang komprehensif dan hukum-hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat bekerja sebagai khalifah. Masyarakat ini dipimpin oleh pemimpin di dalamnya yang memiliki hak, yaitu hak kepemimpinan, dan kita sebagai individu di dalamnya memiliki kewajiban untuk taat kepada mereka selama pemimpin yang ada dalam masyarakat itu mereka tidak lari daripada apa-apa yang disyariatkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa ulil amri, dan taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin, dia tidak terlepas daripada taatnya pemimpin kepada Allah dan taatnya pemimpin kepada Rasulnya. Tetapi apabila pemimpin tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, maka dalam kondisi seperti ini Rasulullah juga mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada saat makhluk bermaksiat kepada penciptanya. Demikianlah pentingnya masyarakat ini dipimpin oleh pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik bila terdidik dengan kepemimpinan yang baik dari pemimpinnya, maka akan melahirkan yaitu penduduk, atau di dalam Al-Quran dikatakan lau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu kampung, nah kalau kita berbicara penduduk suatu kampung berarti penduduk suatu masyarakat, di mana kata Allah seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan kebaikan. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan diberikan dan dibukakan keberkahan dari langit, minas sama'i wal ard, dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka tidak memperdulikan asas-asas yang diajarkan oleh Allah, yaitu asas-asas ketaatan. Maka Allah pun mengambil yaitu rezeki yang mereka telah dapatkan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah mengambil dari apa-apa yang mereka telah dapatkan kembali. Dalam kehidupan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang senantiasa mendirikan asas at-ta'awun, masyarakat yang di dalamnya asas at-tanasuh, masyarakat di dalamnya adalah atas at-tazawur fillah. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang senantiasa tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yaitu masyarakat yang memahami konsepsi agama bahwa hidup ini tidak individualis. Hidup ini adalah kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka tolong menolong adalah bagian dari asas yang perlu dihidupkan. Ada yang kaya, yang tentunya pada orang kaya ada haknya orang miskin. Maka orang kaya yang baik paham benar bahwa tanpa dipaksa untuk mengeluarkan, dia sendiri mengeluarkannya dan untuk membersihkan hartanya. Di dalam masyarakat yang baik, mereka juga adalah masyarakat yang at-tanasuh. Jika ada masalah-masalah yang perlu untuk dinasihati, maka dia tidak membiarkan saudaranya terjebak pada hal-hal yang tidak baik. Maka disinilah masyarakat yang idaman, masyarakat yang kita harapkan. Dan dalam agama mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maka masyarakat yang baik adalah masyarakat yang saling menasihati. Demikian pula at-tazawur fillah. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala,
untuk mengetahui kondisi masing-masing komponen orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin saja ada orang sakit, mungkin saja ada orang yang tak berdaya, sehingga dia dikatakan dalam hadis, sebetulnya engkau tidak menemui aku. Kata dalam hadis dikatakan, ya Rabb, mengapa demikian? Karena ada orang yang sakit engkau tidak menziarahinya. Padahal saat engkau menziarahi, engkau telah mengunjungi aku. Jadi berkunjung kepada Allah sebetulnya pada saat kita mampu berkunjung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Rasulullah SAW sangat peduli terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian perhatian beliau amatlah penting menjadi tauladan bagi kita. Komponen terakhir dari apa yang saya sudah tampilkan sebagai judul, yaitu pesantren. Jadi kenapa pesantren? Karena sesungguhnya pesantren itu bagian integral yang harus kita jadikan sebagai sebuah wadah pendidikan, di mana pesantren ini menggodok anak-anak di dalam menjadi anak-anak yang paripurna. Di dalamnya diajarkan berbagai hal, baik ilmu yang bersifat alat maupun ilmu yang bersifat pendalaman masalah fikih, pendalaman menyangkut masalah ilmu-ilmu yang lain. Di pondok pesantren merupakan sebuah tempat belajar. Di sana para santri ditempa, dididik oleh para gurunya dan para kiai di dalam memahami berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam. Segudang keilmuan yang ditawarkan di pondok pesantren, mulai dari cara membaca kitab. Makanya pantas kalau ada orang yang bisa membaca kitab, pasti mereka berasal dari pondok pesantren. Kalau ada orang yang tidak bisa membaca seperti itu, kita bisa pahami bahwa mereka tidak berasal dari pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren inilah diajarkan ilmu alat seperti nahwu dan sharaf, matematika, ilmu hisab, hingga astronomi, ilmu falak. Selain itu pengetahuan mengenai pertanian, peternakan, otomotif, literasi, hingga public speaking juga didapatkan di pondok pesantren komplit. Dan di dalam pesantren banyak sekali jebolan-jebolan anak pondok pesantren yang dapat bersaing di dunia kerja maupun profesional. Selain keuletan yang bersangkutan, faktor doa dari para guru yang ada di pesantren merupakan penentu yang sangat baik dan merupakan sumber dan penyebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, dunia pesantren sangat majemuk, berbagai macam tipe orang berbaur dan menyatu mengikut komando sang kiai untuk mendapatkan berkah dan ilmunya yang berbekas. Dalam kondisi pondok pesantren diajarkan berbagai ilmu-ilmu agama. Dan apabila kita rumuskan dari segala hal yang berkaitan dengan 3 dimensi dari judul yang saya bawakan pada hari ini, maka kita akan kembali kepada ayat di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa di dalam pendidikan yang terpenting berasal dari keluarga, yaitu qu anfusakum, jaga dirimu, yaitu jaga pribadi kita. Lalu kemudian wa ahlikum nara, dan jagalah keluarga kita. Siapa keluarga kita? Orang-orang yang sangat dekat daripada kita. Demikian pula wa ahlikum nara secara luas dan secara majmuk adalah masyarakat. Maka di sini pentingnya bagaimana caranya kita bisa menyatukan 3 hal ini menjadi asas dan penyebab untuk menciptakan generasi yang terbaik di masa depan kita. Tentunya judul ini adalah judul yang amat menurut pandangan saya amat rumit untuk saya gabungkan 3-tiganya, tetapi saya berusaha berdasarkan permintaan, karena kebetulan spesialisasi saya adalah pendidikan bahasa Arab dan pendidikan Islam dan bahasa Arab, sehingga saya mencoba mensimulasi judul ini merupakan bagian integral yang kita bahas pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bahasan ini bisa membawa manfaat dan segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kurang adalah kekurangan saya secara pribadi. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan yaitu hubungan integral antara keluarga, masyarakat dan pesantren dalam rangka kita membina satu generasi yang idaman, yang soleh dan salihat, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Untuk kesempatan selanjutnya, kami persilakan kepada jemaah yang ingin memberi tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Silakan Bu. Ya, Pak Ketua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbahagia pada subuh hari ini. Materi dibawakan oleh Pak Ustaz Fatahudin. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, Pak Ustaz Fatahudin ini lama di Pakistan, Pak. Dia 10 tahun di Pakistan. Dia menjadi imam Masjid Raya Pakistan. Itu sebabnya lagunya bagus sekali kita dengar tadi. Ketika dia imam jadi imam subuh. Luar biasa dia punya bacaan ayat. Saya senang kalau ada imam yang suka gas-gas, Ustaz. Dia gas-gas. Sekarang rendah, terkadang tinggi. Bagus sekali. Saya paling senang imam yang seperti itu. Jadi kita berbahagia. Kemudian Ustaz Fatahudin juga ini menguasai 5 bahasa, Pak. Saya kira termasuk langkah. Salah satu simbol dia punya gelaran, itu ada tahu nanti dijelaskan Ustaz. Ada gelaran yang terakhir, yang gelaran ketiga itu katanya didapat di Korea, ya. Padahal beliau lama di Pakistan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertanyakan. Dalam Al-Quran itu dikatakan summa sawahu wa nafaha miru wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika kita di dalam rahim ibu, ketika umur 4 bulan ditiupkan roh, summa sawahu wa nafaha miru, Tuhan meniupkan rohnya kepada kita. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa pada saat ditiupkan rohnya itu, ikutlah sifat-sifat dasar manusia itu. Kejujuran, kedisiplinan, dan seterusnya. Kalau orang Amerika mengatakan itu etika karakter. Karakteristiknya itu sudah diberikan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa sifat-sifat karakter yang sifatnya disiplin, sifatnya jujur itu lebih banyak ditemukan di dunia barat? Kalau kita jalan saja di barat itu, kita kehilangan barang, itu kapan ditemukan? Saya pernah kehilangan barang di San Francisco. Saya diketemukan di Humble, Pak. Di perbatasan Kanada, dibawakan, dikirimkan. Itu luar biasa jujurnya. Nah, pada saat umur 4 bulan itu, orang tua sudah memperdengarkan Quran. Sudah didengar itu. Banyak orang tua yang sekarang ini pada umur 4 bulan itu diperdengarkan Quran. Supaya nanya itu nanti pada saat itu sifat Qurannya tidak bisa lepas. Tapi kenapa pada saat kita berkembang, sifat manusia yang paling bagus itu, sebagian ulama ahli mengatakan yang terbagus manusia itu pada saat dia berumur bayi. Kekuatan, kemampuan maksimal, pengetahuan maksimal dimiliki oleh sang bayi itu. Nah, pertanyaannya kenapa di dunia barat lebih kelihatan itu? Yang kedua, dalam Quran Tuhan mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Sama wal absara, penglihatan dan pendengaran, itu kita pelajari di dunia perguruan tinggi. Yang namanya metode empirik. Tapi menyangkut masalah hati,
Ini yang perlu kita galakkan dalam konteks pengetahuan kita. Di mana peran hati dalam pendidikan ini, Ustaz? Di mana kira-kira peran hati dalam pendidikan? Yang terakhir, kita berbicara politik sedikit, Ustaz. Tidak apa-apa. Banyak, ada yang lansir bahwa kepemimpinan, kan bicara masalah kepemimpinan, kepemimpinan yang terkuat sepanjang presiden, yang terkuat ya, berdasarkan sebagian ahli, adalah kepemimpinan Jokowi sekarang. Dia bisa mencapai 82% dari mempengaruhi orang yang pernah menjadi lawan, sekarang menjadi kawan. Sehingga dia katakan kemampuan kepemimpinan yang maksimal dimiliki oleh Jokowi. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya itu. Padahal kita tahu di masyarakat, apalagi ahli, banyak ahli yang menyatakan bahwa banyak kebohongan yang terjadi sekarang. Kebohongan yang terjadi karena pemimpinnya juga suka berbohong. Suka berbohong kepemimpinan. Nah, bagaimana kondisi yang seperti ini? Pada dalam Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Siapa yang dikatakan ulil amri ini? Apakah ulil amri ini termasuk Jokowi juga? Ya, itu pertanyaan saya, Ustaz. Kalau dia masuk ulil amri, kita harus taati. Kita harus ikuti dia. Karena memang pesan Al-Quran begitu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, Masya Allah. Kita baca 3 orang dulu, Pak. Dan rupanya ini pertanyaan-pertanyaan berat. Ya, mungkin yang kedua, Pak. Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, Masya Allah, Alhamdulillah. Tafadhal, Prof. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama-tama saya menyampaikan Alhamdulillah, Prof. Ma'ruf. ucapan terima kasih atas doa-doa kesembuhan dan atensinya ke saya dan keluarga sehingga saya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, saya kira temanya ini bagus, ya. Tentang persoalan masyarakat, integritas dan pengembangan pesantren. Saya mungkin termasuk orang yang menyesal sebenarnya. Ketika orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah menengah pertama negeri di Makassar, itu saya sore harinya itu saya di sekolahkan di Muallim Muhammadiyah di Jalan Bandang asuhan Kiai Haji Jakbar Aziri. Wah, Masya Allah. Sorenya lagi saya dikasih mengaji di Kiai Haji Hasan Muhammad di Jalan Lobak, pas di depan rumahnya Prof. Mansur Ramli. Bahkan saya dengan Prof. Mansur Ramli satu mengaji. Tapi Prof. Mansur sudah mau tamat 3 kali, saya baru mau tamat satu Al-Quran. Kenapa saya singgung ini? Oleh karena memang semangat masyarakat ketika itu, semangat keluarga ketika itu untuk bagaimana menyekolahkan dunia akhirat anaknya itu sangat-sangat antusias sekali. Itu di tahun-tahun akhir 60-an. Mana lagi misalnya semangat keislaman ketika itu sangat luar biasa ketika G30 SPKI. Bahkan lagu-lagu yang sering dikemukakan atau sering dilantungkan oleh masyarakat ketika itu misalnya ada lagu-lagu perjuangan umat Islam. Saya termasuk juga sebagai generasi muda Islam. Bahkan saya ikut berbaris misalnya dalam gerakan Ansor Junior.
Jadi dalam lingkungan keluarga saya, tradisi dahlin ada dalam rumah tangga, tapi tradisi pendidikan juga ada dalam kalangan Muhammadiyah. Sehingga memang ketika itu belum ada hal-hal yang terkait tentang perbedaan-perbedaan antara dua kelompok ini. Nah, olehnya itu maka barangkali perlu kita semua untuk kembali menyatukan langkah. Oleh karena apa yang disampaikan oleh Dr. Amir tentang kebohongan-kebohongan sebenarnya itu menjadi tanda atau menjadi dasar dari apa yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Mudah-mudahan program-program seperti ini bisa berlanjut dengan baik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Jakarta. Kita semuanya sangat gembira dari dengan Jakarta, apa yang disampaikan oleh Prof. Ya, masih ada satu. Oh, Masya Allah. Dari Jakarta. Masya Allah. Tafadhali, silakan Ibu Prof. Masrurah. Boleh. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati pemateri dan seluruh jamaah. Sayang sekali biasanya saya bergabung di masjid dan di sini saya lihat semua teman-teman tadi, ada Pak Kerimadi, ada Pak Rohmar. Alhamdulillah teman-teman ibu-ibu saya lihat semua. Alhamdulillah saya bisa bergabung di sini, baru saja selesai melaksanakan salat subuh. Jadi ini judulnya bagus sekali. Tadi Ajo mengungkapkan bagaimana kita ini tolong menolong, wa ta'anul birri wat taqwa wa la ta'anul ismi wal udwan wa taqullaha innallaha sadul seterusnya. Tapi mungkin ini tidak diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Berarti ada yang salah. Bagaimana pengendaraan kita, bagaimana kita cara mengungkapkannya. Mungkin kita perlu contoh, mungkin dakwah bilhal dibandingkan dengan dakwah biasa. Nah kemudian yang sebenarnya yang fokus saya kemukakan di sini, saya kira mungkin sudah banyak sekali yang melihat jadi viral sekarang di medsos, yaitu buku yang berusia 1000 tahun. Jadi di dalamnya dikemukakan bagaimana penemu kamera tersebut yang bernama Ibnul Al-Haytan, tapi tidak sangat populer hal ini. Nah, kita ikut senang jika misalnya materi keilmuan seperti ini diungkap lebih banyak, lebih jauh, dan lebih komprehensif. Tapi kita lihat kenapa masyarakat Islam di tengah-tengah kita membatasi diri hanya mampu mendalami literasi ayat Al-Quran dan hadis. Hadis sahih saja, tapi tidak mampu mendalami cara terbaik untuk mengamalkannya bagi kemaslahatan Bani Adam. Jadi hemat saya kemungkinan adanya kekurangan sistem pengkaderan kita di madrasah-madrasah, pondok pesantren, dan di rumah-rumah. Akibatnya, invention di dunia Islam menjadi sangat lemah dan diambil alih oleh komunitas non-Muslim. Nah, kita tahu bahwa ini Al-Haytan adalah penemu kamera. Dia ahli dalam matematika, ahli dalam astronaut, dan banyak sekali keahliannya. Tapi itu tidak pernah diterapkan. Padahal ini adalah suatu penemu dari orang Islam yang mungkin kurang sekali kita bahas. Cara-cara inilah sebenarnya yang penting kita juga kembangkan dalam dunia pendidikan Islam, bahwa luar biasa tokoh-tokoh kita menemukan dalam Al-Quran, menemukan dalam hadis, tapi itu yang kurang kita laksanakan. Nah, kira-kira
bagaimana ini pendidikan di pesantren ke depan? Apakah bisa dikemukakan hal-hal yang demikian ini? Bukan misalnya hanya bagaimana misalnya kita beribadah agar kita mendapatkan surga, menghindari neraka, tapi juga kita kembangkan dunia sains yang memang sebenarnya jauh lebih banyak dimiliki oleh orang Islam, cuma kita tidak mengembangkannya. Pesantren misalnya mungkin masih perlu ditambah kurikulumnya agar tidak hanya mengajarkan yang biasa-biasa saya selama ini, tapi dapat mengembangkan ini. Saya tertarik sekali saya mendengarkan ini berita dari Ibnu Al-Haytan, penemu dunia. Nah, sekira itu saya sampaikan dari Jakarta. Alhamdulillah dapat berkumpul kembali dalam suatu pengajian di masjid. Terima kasih banyak dan salam jamaah kepada Ibu dan kepada Bapak dan seluruh keluarga. Sudah, Bu? Ya, syukuran. Sudah ada 3 pertanyaan yang kita dengar, maka kita persilakan Ustaz untuk menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Prof, yang pertama beliau mencoba menyebutkan tentang saya dan sedikit tentang detail yang ada di dalam. Ada di situ OMD. OMD itu LC itu umum, sudah diketahui bahwa tamatan-tamatan luar negeri Timur Tengah itu umumnya menggunakan itu LC setingkat dengan S1 di sini. MA bukan MAG, Master of Art itu memang titel luar negeri. Kecuali kalau ada AG-nya itu berarti dalam negeri. Jadi kalau MA, Master of Art itu titel luar negeri. Terus OMD, Oriental Medical Doctor, sebetulnya ini adalah sebuah pendekatan terapi kesehatan dengan teknologi akupuntur. Yang kita kenal akupuntur itu ada beberapa jenis. Ada namanya ear acupuncture. Ear acupuncture itu Jerman punya. Jadi mereka menterapi tubuh kita melalui telinga karena mereka melihat bahwa gambar tubuh manusia ada di telinganya. Di situ dipasang jarum halus. Terus ada namanya face acupuncture, Jepang punya. Face acupuncture itu mereka melihat tubuh kita ada di wajah. Maka di situ itu terapi. Lalu kemudian ada namanya hand acupuncture, itu dari Korea. Kebetulan saya mempelajarinya itu dan master yang mengajar kita itu dari Korea. Saya tidak ke Korea tetapi ada peluang untuk mendalami dengan seorang master yang mengajarkan ilmu ini dari Korea. Sehingga jebolan yang keluar dari situ dikatakan OMD, Oriental Medical Doctor, yang berkaitan dengan akupuntur Korea yaitu hand acupuncture. Jadi kalau hand acupuncture itu penyakit manusia, tubuh manusia ada di tangannya. Di tangannya ini di bagian sini. Jadi biasa saya pasang jarum beberapa titik, bahkan ratusan jarum itu di tangan. Untuk penyakit kaki, kiri kanan itu simbolnya ini. 2 jari ini. Jari kelingking dengan jari jempol ini. Untuk penyakit tangan kiri kanan itu tangan kiri ini dan ini. Untuk kepala dari atas ini sampai ke pusat. Di bawah pusat. Jadi tubuh manusia ada di tangan. Inilah yang hand acupuncture yang kita miliki insya Allah ilmunya untuk terapi itu untuk berbagai penyakit. Jadi kalau asam urat, sakit kaki itu jangan terapi di kakinya, terapi di tangannya saja. Dan di dalam sini ada ruas-ruasnya. Ruas ini menggambarkan ini kalau kita berbicara tentang itu menggambarkan ujung jari kaki sampai ke tumit. Ini potongan ini. Dan potongan tengah ini adalah potongan ini dengan sampai potongan tumit sampai ke atas lutut. Ini bagian tengah. Dan bagian ini ke ini adalah bagian sini ke sini. Itu kajiannya. Tapi saya tidak mau
terlalu dalam hal ini di kesempatan ini hanya untuk memperkenalkan saja bahwa OMD itu Oriental Medical Doctor, dokter di bidang oriental yaitu akupuncture. Body acupuncture itu tidak punya filosofi karena pada dasarnya di mana sakit di tubuh di situ ditusuk. Itu Cina punya. Jadi Cina punya tidak punya filosofi karena kalau badannya sakit ditusuk di situ. Kalau yang lain-lain itu punya filosofi. Nah, yang saya katakan Jerman, Jepang dengan Korea itu punya filosofi semua. Tidak langsung ke badannya, tetapi menterapi badannya melalui bagian-bagian yang ada di luar badan. Baik. Beliau juga sempat menyebutkan saya bahwa saya pernah mempelajari beberapa bahasa. Ya, alhamdulillah. Karena saya pernah mempelajari bahasa Perancis, saya pernah bekerja di kedutaan. Yang kebetulan kedutaan itu menggunakan bahasa Perancis dan saya juga pernah ikut kursus bahasa Perancis 3 semester. Saya hidup di Pakistan 10 tahun, ya tentu saya menggunakan bahasa India, bahasa Urdu. Kemudian saya juga pernah sedikit menyentuh bahasa Jerman. Saya memang dosen bahasa Inggris, dosen bahasa Arab di UIN dulu dan saya pakai alhamdulillah. Jadi bahasa yang saya pakai adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa India, sedikit little bahasa Jerman. Ya, seperti itu. Ya, baik sekali. Ada beberapa poin dari pertanyaan beliau tentang kenapa sifat-sifat jujur disiplin hanya dimiliki di dunia barat. Sebetulnya dunia barat itu mereka mencoba mempelajari hal-hal yang bersifat hukum positif. Hal-hal yang identik dengan kebaikan. Tetapi persoalannya adalah mereka tidak diikat dengan keimanan. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ta'allamtul imana thummal Qur'an, fazadanil Qur'ana imana. Saya telah mempelajari iman pertama kali, kemudian saya mendalami Al-Quran. Maka dengan Al-Quran imanku semakin bertambah. Orang-orang di luar sana tidak mempelajari tentang iman. Tidak ada iman mereka. Sehingga mereka kekurangan nilai. Nah, ketika kita mengatakan orang-orang sana itu lebih rasional, mungkin lebih faktualis atau apa, maka sesungguhnya rasionalitas dan faktualitas mereka sekalipun berindikasi positif, benar, tetapi masalahnya mereka kekurangan yaitu nilai keimanan. Sementara iman ini adalah merupakan barometer dasar dan tolak ukur seseorang itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang beriman ya tentu kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya, dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita tentang itu. Ta'allamtul imana thumma al-Qur'an fazadanil Qur'ana imana. Al-Quran semakin menambah karena imannya sudah lebih baik. Beliau telah mempelajari iman terlebih dahulu, kemudian Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah imannya semakin bertambah. Sifat-sifat jujur, disiplin mereka miliki, ya disiplin dalam konteks perlakuan dari aktivitas mungkin itu, tapi disiplin yang tidak memiliki dasar keimanan. Kalaupun mereka punya keimanan, tapi keimanan di luar daripada keimanan kita, kecuali kalau mereka adalah orang mukmin, kecuali kalau mereka adalah orang muslim. Lalu kemudian ketika disebutkan ada 2 ayat yang relevansi sama, summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang ayat ini, sesungguhnya ayat ini menggambarkan tentang kuasa Tuhan meletakkan di dalam diri seseorang, yaitu roh. Mirruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara, kemudian Allah menjadikan baginya pendengaran, penglihatan dan hati. Lalu kemudian qalilan ma tashkurun, sesungguhnya begini. Ini hati zigzag, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Bahkan di dalam persoalan hati ini merupakan barometer untuk menaikkan grafik iman kita dan menurunkannya. Ada buku tentang al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini fluktuatif. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naiknya iman saat kita dalam kondisi seperti ini, iman bertambah. Naiknya iman pada saat kita dalam acara takziah. Naiknya iman pada saat kita dalam kondisi mudzakarah. Tapi turunnya iman dalam kondisi kita berada mungkin di orkestra, mungkin kita berada pada acara-acara yang hiruk piku, yang yang
memang menjauhkan hati kita daripada zikrullah, maka kita tinggal menstel. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'alu nu'minu sa'ah, mari kita singgah walau beriman sekali 1 jam saja. Terus bagaimana? Kaifa nu'min? Ya, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalimat ucapan la ilaha illallah. Bagaimana caranya kami menguatkan iman kami? Qulu, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah pengakaran secara internal dalam hati kita, yaitu kesadaran bahwa Allah itu ada. Ketika Allah tidak ada dalam hati kita, maka kita akan lalai, kita akan jauh daripada ajarannya. Maka dengan demikian Rasulullah mengatakan, ta'alu nu'minu sa'ah, mari kita singgah beriman walaupun 1 jam saja untuk memperbaiki kualitas iman kita. Iman ini perlu untuk senantiasa dipupuk, untuk senantiasa dipelihara, karena gara-gara iman hilang, maka terjadilah hal-hal yang termasuk kebohongan, termasuk makar-makar. Ketika iman ini hilang, maka di situ karena la yasriqus sariqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri pada saat dia beriman. Maka keimanan ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika ada yang mengatakan kenapa sukses, sesungguhnya itu sukses semu. Sukses semu artinya sukses dalam pandangan yaitu angka-angka, tetapi dalam pandangan hakikat sesungguhnya tidak sukses. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang harus terjadi dalam satu lingkungan pada prinsip globalnya adalah bagaimana terjadinya keimanan. Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu kampung itu, penduduk satu negara, amanu, beriman. Ini asasnya pertama iman. Wattaqwa, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya. Mendustakan artinya mereka menghilangkan imannya, atau imannya tidak ada untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau dalam kata mengatakan apabila bejana otak kita tidak isi iman, maka yang mengisinya adalah setan. Maka perlu diisi iman. Iman inilah yang meluruskan, iman inilah yang memperbaiki. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita perlu memperbaiki kualitas iman kita dalam rangka menjaga nilai-nilai yang terbaik, nilai-nilai yang terindah. Kita pernah dengar kisahnya Luqman. Luqman itu adalah seorang hamba biasa, tetapi diabadikan di dalam Al-Quran. Saya kemarin mengangkat kisahnya Luqman. Luqman itu seorang yang berada di bawah majikannya. Majikannya pernah mengatakan begini, ya Luqman, coba potongkan seekor kambing dan ambil dari kambing itu yang terburuk dari kambing itu. Maka Luqman memotong sekambing, lalu Luqman mengambil 2 bagian yang terburuk, yaitu lidahnya dan hatinya. Lalu kemudian setelah selesai memotong 1 ekor kambing dan mengambil 2 bagian terburuknya, lalu kemudian Luqman diperintahkan oleh majikannya, ya Luqman, ambil lagi, potong lagi 1 ekor kambing dan ambil yang terbaik daripada kambing itu. Akhirnya Luqman memotong kembali seekor kambing dan mengambil hatinya dan lidahnya. Terus raja mengatakan, majikannya mengatakan, ya Luqman, mengapa engkau memotong 2 ekor kambing yang dua-duanya kau mengambil yang terbaik dari kambing dan terburuk dari kambing, sama hati dan lidahnya? Maka Luqman mengatakan, seperti inilah bahwa baiknya manusia tergantung baiknya lisannya. Buruknya manusia tergantung dari buruknya lisannya. Baiknya manusia tergantung dari baiknya hatinya, dan buruknya manusia tergantung dari buruknya hatinya. Maka hati dan lidah ini adalah merupakan tolak ukur asas esensi yang perlu diperbaiki. Perbaikilah hati kita dengan cara berzikir kepada Allah. Perbaikilah lidah kita dengan cara jangan berbohong. Dan Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kita selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa yakumul kadzib, dan hendaklah kita meninggalkan kebohongan. Fa innal kidza yahdi ilal fujur, karena kebohongan akan mendatangkan yaitu dosa atau malapetaka atau masalah. Maka sesungguhnya kalau kita mendalami agama, agama ini sangat-sangat kuat mempengaruhi reaksi dalam kehidupan kita, interaksi dalam kehidupan kita. Makanya orang-orang yang diberikan dalam hatinya nikmat iman itu aman-aman, nyaman kita lihat. Tidak ada perkara-perkaranya.
Tidak ada masalah-masalahnya. Tetapi kalau iman ini tidak ada dalam hati, atau hati tidak dibina dengan keimanan, akan gundah, akan selalu sedih, akan selalu merasa bagaimana, tidak pandai bersyukur, tidak pandai bersabar. Padahal sabar syukur ini adalah aktivitas daripada hati kita. Saya kira itu ya. Lalu kemudian dari Bapak Prof Ma'ruf, Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi, Oh, Pak Jokowi. Ulil Amri. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentu kalau kita berbicara tentang masalah politik sedikit ini, saya ingin mengatakan bahwa kita memang mesti bagaimana memposisikan diri kita sebagai bagian integral yang ikut andil di dalam mengingatkan orang-orang yang keliru. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah? Qala lillah. Waliman wali rasulihi. Waliman walil mu'minina wa ammatihim. Jadi agama ini adalah nasihat. Kalau agama ini tidak diperankan sebagai nasihat buat banyak orang, maka ini kita akan kehilangan. Sekarang proporsional tugas daripada orang-orang di sekitarnya tidak menjalankan sebagai penasehat. Padahal butuh beliau dinasehati. Kenapa mereka tidak memerankan diri sebagai penasehat? Karena ada di situ hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada cinta dunia dan takut pada kematian. Tak kala cinta dunia mendominasi, maka tidak ada upaya untuk menasehati. Kita mungkin tumpul, patah arang. Makanya ad-dinun nasihah. Kita tetap berkewajiban untuk menyampaikan nasihat ini agar kiranya bisa diberikan hidayah, bisa diberikan petunjuk. Cuma siapa yang mau melakukan itu? Siapa yang berani melakukan itu? Maka tugas-tugas mereka yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan kebenaran itu. Saya kira itu ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan membawa faidah ya. Atau innamat ta'atu fi ma'ruf. Ya, innamat ta'atu fi ma'ruf. Ya. Ya tugasnya itu inilah. Jadi ya. Prof Ma'ruf. Yang dari enten. Ya. Prof Ya. Ma'ruf. Ya. Lalu yang terakhir yaitu dari Prof Ma'ruf, sebetulnya beliau tidak memberikan satu pertanyaan, cuma beliau memberikan satu semacam tambahan mungkin bahwa integrasi antara masyarakat pesantren yang kita udah jadikan tema pada hari ini adalah merupakan hal yang amat menarik. Jadi beliau tetap menyuguhkan kiranya ini kita senantiasa memiliki hubungan integral yang saling menguatkan, karena sesungguhnya keluarga memang penting. Bagaimana kita melahirkan generasi-generasi yang terbaik dalam keluarga, dan ini saya sudah ungkapkan di awal bahwa keluarga yang terbaik adalah keluarga yang mengasas pada mereka itu pendidikan-pendidikan yang terbaik pranatal, dan kemudian melahirkan generasi yang terbaik setelahnya karena mereka punya persiapan untuk mendidik. Nah, dalam kaidah juga mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak bisa memberi. Maka bapak ibu dalam rumah keluarga itu harus punya. Karena kalau tidak punya tidak bisa memberi. Apapun pada prinsipnya di kaidah fikih mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Maka bapak ibu harus menjadi pemilik atau yang memiliki. Dan bagaimana cara memiliki? Harus belajar. Maka ini generasi-generasi sekarang ini yang belum jadi bapak, yang belum jadi ini, kiranya bisa mereka diarahkan untuk bisa belajar maksimal sehingga nanti suatu saat akan terjadi hal yang kita harapkan. Kemudian masyarakat yang baik itu tadi, masyarakat yang at-ta'awun, at-tanasu, at-tazawur fillah, karena sesungguhnya ini masyarakat yang seperti ini masyarakat yang hidup. Kalau masyarakat tidak ta'awun, masyarakat tidak hidup. Ini masyarakat ananiyah, asabiyah, masyarakat yang egoistik, masyarakat yang tidak saling peduli, itu bukan masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang saling mengetahui tetangganya, saling mengetahui saudaranya. Makanya di dalam hadis dikatakan hakul muslim alal muslim sittun. Haknya orang muslim di antara muslim yang lain adalah 6. Satu, dan idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit kunjungi. Itu satu haknya. Wa idza mata fattabi'hu. Jika mati ikut mengantar ke kuburannya. Itu haknya. Di mana ajaran itu? Ada di dalam ajaran Islam. Maka ajaran Islam ini ada at-ta'awun, at-tanasuh. At-tanasuh, jangan mereka terbiarkan
menjadi orang-orang yang merana, tidak salat, tidak zikir, tidak ini. Makanya itu ada mengatakan, ada kalimat yang saya tadi masukkan di Facebook, yaitu kata-kata biasa keluar dari kata-kata yang luar biasa keluar dari orang biasa. Orang biasa mengatakan, hai fulan, kau mondar-mandir ke sana kemari, tapi engkau tidak berada di tempat itu. Yaitu tidak berada di tempat salat. Jika dicari di masjid, tidak ada di masjid. Jika dicari tempat ngaji, tidak ada tempat ngaji. Di mana saja, kamu akan mendapatkan dirimu bersama Allah kalau engkau berada di tempat-tempat seperti itu. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Bapak Prof. Ma'ruf itu adalah suguhan, saran, bagaimana supaya kita betul-betul mengakar, mengokoh, berintegrasi benar-benar antara keluarga, masyarakat, dan pesantren saling membaur. Karena sesungguhnya kita menginginkan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Ada dari Bapak Ibu Masrurah tentang Al-Hitan ya. Saya kira itu mungkin selesai ya. Buku Al-Hitan yang disebut oleh beliau. Sebetulnya pesantren itu tidak hanya mempelajari literasi Al-Quran dan hadis. Di pesantren itu sebetulnya adalah basic penanaman pendidikan yang sangat dalam. Cuma memang karena pesantren itu dimulai dari tamatan SD, masuk sehingga tamat SMA. Maka secara step by step itu diajarkan tidak dulu pada literasi yang amat tinggi. Diajarkan dulu basicnya. Karena kalau diajarkan ilmu yang tinggi itu akan mungkin tidak pada proporsinya. Saya pernah baca buku ditulis oleh ulama India, Al-ilmu baina yadil alim wal muta'allim, ilmu di tangannya orang yang belajar dan orang yang mengajar. Dikatakan awwalu ma yuta'allamu bihi ilmul hal. Yang pertama kali dipelajari adalah ilmu yang kekinian. Ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Ada orang tinggi mengkaji tentang astronomi, tapi tidak mengkaji tentang syahadat. Mengkaji tentang bagaimana hidup di bulan, tapi tidak mengkaji tentang bagaimana cara sholat yang baik. Terlalu jauh. Kita diperintahkan untuk mempelajari hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sementara ada orang yang melupakan pelajaran itu dan pergi mempelajari hal-hal yang amat jauh. Padahal yang dekat itu, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah pada setiap hamba di hari kemudian apanya? Apanya Ibu? Salatnya. Kenapa kita terlalu jauh mencari literasi yang jauh yang tidak relevan dengan kebutuhan? Makanya ulama India mengatakan awwalu ma yuta'allamu bi ilmul hal. Yang pertama kali dipelajari ilmu yang terkini yang penting untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesannya mengatakan, la tantaqil min makanin ila makanin illa waqad stafatta fi. Jangan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan kita sudah dapat faedah di tempat itu. Jadi sama ketika kita mendalami satu hal, maka tuntaskan perkara itu dengan baik. Jangan kita pelajari setengah-setengah baru tinggalkan, akan dapat setengah. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pencerahan dari pertanyaan bisa masih bisa Ustaz. Masih bisa Ustaz satu. Bagaimana Pak? Izin bertanya Pak Ustaz, boleh? Miralam. Izin. Oh ya, ini masih ada penanya setia ini. Beliau Pak yang terakhir. Tambah satu lagi Pak Ustaz, tambah satu lagi Pak Ustaz, Pak Alidin kalau bisa. Ya silakan, silakan. Iya, makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini temanya luar biasa dan saya termasuk di dalamnya sedikit menyorakan soal integrasi ini. Karena apa yang disampaikan tadi Pak Amir bahwa tiupan ruh kepada dalam diri setiap manusia itu sebenarnya tidak lain adalah potensi diri yang kita miliki semua, yang mengaktualkannya itu melalui pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan ini hanya menstimulus untuk mengaktualkan potensi diri. Nah disinilah butuh format-format pendidikan yang tepat dan benar dan secara terintegrasi antara pendidikan formal, pendidikan keluarga, pendidikan non formal ini perlu. Dan saya sudah coba membuat Pak Kiai rumusan-rumusan untuk bagaimana menjadi dasar pemikiran di dalam membuat suatu blueprint. Karena ini pendidikan keluarga memang ini sangat menentukan dan itu terlupakan di dalam bagaimana menata secara berkelanjutan masuk ke pendidikan formal. Begitu pula pendidikan formal. Mohon maaf, tadi integrasi mungkin bukan hanya pesantren. Jadi pesantren hanya model Pak Kiai.
Tetapi mestinya kalau saya bilang model pesantren memang itu sangat jitu di dalam membangun karakter, membangun kecerdasan, kenapa bukan model itu yang menjadi contoh untuk menata pendidikan di Indonesia? Jadi harus, bukannya pendidikan pesantren, semestinya sejatinya itu seluruh pendidikan terintegrasi dengan pendidikan keluarga, pendidikan ini ya. Nah, jadi saya kira itu menarik karena memang tidak mudah karena sudah 500 tahun terdikotomi cara pandang kita mengenai format pendidikan. Dan itu masih mengakar sekarang, sampai sekarang. Pendidikan umum dianggap bahwa itu terpisah dengan pendidikan nilai-nilai lokal, nilai-nilai ini ya. Saya mudah-mudahan tidak keliru bahwa pendidikan umum yang sudah luar biasa kajiannya melalui barat ini harus dibungkus dalam tanda petik dengan referensi-referensi apa kata Tuhan dan apa yang dicontohkan oleh Rasul untuk menjadi suatu referensi baru membangun peradaban masa depan. Saya kira hanya itu Pak Kiai, jadi luar biasa temanya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Masih boleh satu Pak Kiai. Kalau bisa saya pertanyaannya umum, sederhana, bukan apa bisa. Assalamualaikum. Ya, silakan. Oh ya, makasih banyak. Jadi pertanyaan saya ini sangat sederhana. Kami juga memang bukan di bidang agama, tapi alhamdulillah ceramah subuh ini sangat menarik dan mudah-mudahan ini berlanjut terus. Saya sangat tertarik dengan kejujuran tadi. Kejujuran kenapa mesti di barat yang memiliki, sementara yang kita beriman ini kadang-kadang kalah jujur, kalah disiplin dan yang dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Nah, malah di Indonesia menjadi olok-olok bahwa ketika kamu pembohong itu pasti jadi presiden kan. Itu mungkin biasa ada yang baca walaupun itu hanya olok-olokan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, nah ini kejujuran ini kan satu proses pembentukan yang tentunya juga menjadi ulama, ustadz yang menjadi tanggung jawab dalam hal membuat umat Islam ini yang beriman yang mestinya lebih jujur daripada barat dan disiplin. Kenapa? Seperti barat itu semu, dalam artian dia disiplin, dia lebih disiplin kadang-kadang lebih disiplin daripada kita. Kenapa? Ada satu ilmu proses pembentukan manusianya yang tentu mungkin lebih jitu gitu. Karena padahal kalau kita tahu dia tidak ada pertanggungjawaban akhiratnya itu. Sementara kita ini ada. Kenapa mesti kita tidak jujur? Nah, maksud saya mungkin ada satu proses yang dimiliki barat, tetapi diminta maaf kalau saya masuk bahwa yang menyampaikan itu ya tanggung jawab orang tua, ulama terutama. Mungkin ada satu metode yang harus dimiliki seperti penyampaiannya barat. Kenapa dia bisa disiplin, lebih disiplin daripada kita? Padahal kita ini beriman. Beriman dalam artian itu ada tanggung jawab di akhirat nanti yang mestinya kita lebih daripada mereka. Dia tidak ada itu. Itu yang menjadi tanda tanya pada diri saya sendiri dan termasuk kami ini membina keluarga juga ya tidak bisa mencapai seperti ini. Jadi kebetulan juga kami biasa kemana-mana kebetulan walaupun hanya di Indonesia, saya pernah ketemu ateis di Flores. Dia itu pertanyaannya begini, sangat miris. Katanya orang Islam itu tidak boleh bohong, tidak boleh berkelahi, tidak boleh begini. Tapi kenyataannya dia semua yang lakukan. Saya ini ateis, tidak pernah saya lakukan seperti itu. Ini agak miris. Jadi saya kira hanya itu, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik. Tadi yang pertama menyangkut masalah integrasi pendidikan ini, integrasi keluarga,
masyarakat dan pesantren. Saya lebih spesifik menyebutkan pesantren. Sebetulnya itu pada tendensinya adalah pesantren itu mengajarkan banyak aspek-aspek moralitas, pendidikan-pendidikan, kunci-kunci. Tidak berarti sekolah yang lain itu tidak. Sekolah yang lain tetap mengajarkan yang namanya agama, tetap mengajarkan namanya moralitas. Cuma pesantren ini saya angkat karena mereka maksimal di dalamnya. Di dalamnya ada hafalan Quran, di dalamnya ada pelajaran hadis, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran umum, matematika, apa ada di dalam, sehingga kita angkat. Tapi tidak menafikan adanya sekolah-sekolah di luar sana yang tidak terintegrasi. Mereka tetap terintegrasi sebagai bagian dari komponen besar yang dalam proses untuk melahirkan karakter generasi yang terbaik masa depan. Saya melihatnya memang dari pesantren ini harus, dan pesantren ini jadi toladan. Karena apa? Anak-anak pesantren itu diatur waktunya. Mulai dari pagi habis salat subuh mereka, saat selesai itu mereka waktunya beraturan. Sementara kalau di luar itu seperti kata orang tua saya. Ketika bapak saya ditanya, kenapa anaknya bapak dimasukkan ke pesantren, ke sekolah agama? Kata beliau, saya punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Maka karena saya tidak mampu secara maksimal di rumah, maka saya masukkan pesantren. Kalau saya masukkan pesantren dan anak saya jadi baik, memang itulah idealnya. Tapi kalau saya masukkan ke pesantren baru anak saya tidak menjadi baik, maka saya sudah lepas tanggung jawab. Nah, tapi kalau saya masukkan anak saya di sekolah umum, saya yang salah karena saya masukkan di sekolah umum. Kalau dia salah, ya saya yang salah karena saya tidak benar mengarahkannya. Tapi kalau dia menjadi anak terbaik di sekolah umum, itu brilian. Kenapa? Karena tidak dibuat, tidak diarahkan, tapi terbentuk. Tapi itu kan di antara 1 juta ada 1. Di antara sekian ada, tidak semua. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sangat bagus. Mari kita sama-sama melihat bahwa sinkronisasi, integrasi lingkungan ini, lingkungan internal keluarga, masyarakat dan pesantren dan sekolah yang lain, itu patut untuk kita jadikan sarana untuk memaksimalkan bagaimana terciptanya generasi-generasi yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Kemudian dari Nusa Tenggara tentang kejujuran. Kejujuran sebetulnya bagian daripada iman. Kenapa kejujuran bagian daripada iman? Karena al-imanu as-sidqu minal iman. Kejujuran bagian daripada iman. Tidak akan jujur orang kalau tidak beriman. Kenapa? Contoh begini. Katakan misalnya orang yang melanggar aturan dalam hitungan barang. Kalau dia beriman kepada Allah, mengatakan kalau ini nanti akan dihukum, kalau ini nanti akan ini. Imannya akan percaya adanya hukuman. Karena adanya hukuman, maka dia tidak akan lakukan. Tapi karena tidak ada imannya, mana mungkin? Tidak mungkin. Ya, dia kepercayaannya terhadap hal-hal yang merupakan akibat daripada itu tidak ada. Sehingga dengan demikian dia melakukan saja. Maka di sini perlu kita perbaiki sifat, yaitu kejujuran. Dan sesungguhnya di dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa seseorang itu berangkat daripada yang pertama sifat. Sifatnya dia dibina, diarahkan, lalu kemudian berkembang naik jadi watak. Nah, kalau udah jadi watak, jadi kepribadian itu udah susah. Maka binalah diri kita dengan sifat-sifat mulia, karena dengan sifat-sifat mulia akan menjadi watak mulia. Apabila kita dibina dengan sifat-sifat buruk, berdusta, berbohong, ini itu, maka akan tumbuh dia berbentuk seperti itu dan mengakar. Sehingga dengan demikian kebiasaan-kebiasaan itu susah ditinggalkan karena sudah menjadi watak. Saya kira itu. Lalu kemudian kalau di dalam iman ini, dalam Islam, ya beriman itu memang membawa tanggung jawab. Karena kenapa? Ketika orang diberikan nikmat, iman juga nikmat. Karena banyak orang yang tidak diberikan iman sehingga dia lepas kontrol. Jadi bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Bersyukur. Karena banyak orang yang hidup ini tidak diberikan nikmat itu. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Ya, para jemaah sekalian, demikianlah jawaban-jawaban yang telah disampaikan
Semoga bermanfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi kajian subuh kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz dan seluruh hadirin dan hadirat baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di rumah. Semoga pengajian kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.